Di bulan suci Ramadan, inilah berkah yang diterima bintang muda Verrell Bramasta. Kian populer di mana wajah Verrell mulai muncul dalam berbagai judul sinetron dan film. Putra sulung dari Ivan Fadila dan Vena Melinda ini pun akhirnya bisa membangun sendiri sebuah rumah baru dari hasil keringatnya sendiri. Kemarin di lokasi akan dibangun istana masa depannya, Verrell memperlihatkan kondisi lahan kosong di Bilangan Jakarta Pusat yang ternyata sudah siap dibangun sebuah rumah, di mana para tukang pun telah menggali tanah dan membuat fondasi rumah baru Verrell. Hari ini aku ada kegiatan buka puasa bareng keluarga papa. Jadi aku sebelum ke acara buka puasa, ini aku udah sama keluarga nih, udah ada papa, ada adik aku di mobil, dan ceritanya kita lagi ngelihat rumah dulu karena rumah aku lagi dibangun bulan ini. Lagi dibangun, jadi kita harus ngecek terus nih setiap hari tukangnya kerja apa enggak. Nah kalau udah jadi kira-kira kayak gini pemirsa rumahnya. Nah pemirsa intens, ini dia lokasi rumah masa depan aku nanti. Udah mulai mau dicor sih, jadi pekerjaannya emang baru dimulai bulan ini. Nah di sini pemirsa, jadi yang aku bilang tadi untungnya tanah aku ini karena aku di hook sama di paling ujung. Jadi rumah aku sebenarnya dari sana sampai sini, sampai tiang itu tuh. Cuman karena ini ada ekstra tanah, jadi aku bisa buat apa nanti di sana. Jadi dapat tanah gratis lah di sebelah sana. Ini rencana bangun rumah Verrell. Alhamdulillah udah mulai digali. Ini lagi bangun fondasi. Fondasi awal yang paling bawah sudah ada, udah kelihatan itu. Nah, itu udah di semen. Nah, sekarang bangun fondasi yang bagian atasnya, terus baru ditutup pakai kayu, baru dicor rencananya. Jadi memang awalnya saya dulu yang ambil rumah ini, yang milih maksudnya awal-awal. Karena kan waktu kita pindah pertama belum tahu mau di mana. Kebetulan kawan saya yang punya developernya di sini nawarin, terus kayaknya kok tertarik. Kebetulan dapat lokasi yang di sudut, jadi ada tanah juga yang lebih, kayaknya lumayan lah gitu loh. Tempatnya juga tenang, nggak terlalu rame ya, nggak langsung di jalan besar gitu. View ke belakang juga jauh. Nah pas pertengahan jalan Verrell tertarik, katanya sudah aku aja deh katanya yang ini, karena kan tanah juga Jakarta terus ya naik ya. Jadi Verrell bilang ya udah, kebetulan dia ada rezeki, ya udah akhirnya Verrell yang ambil alih. Akhirnya Verrell Bramasta bisa membangun sebuah rumah di kawasan elit Jakarta Pusat dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan Verrell memimpikan tinggal di rumah barunya itu bersama istrinya jika sudah menikah nanti. Namun bagaimana dengan urusan kekasih? Benarkah Verrell telah mengimpikan untuk tinggal di rumah barunya bersama sang istri? Namun ternyata pacar saja belum jelas pasca berpisah dari cinta Laura. Dia belum punya cewek. Yang udah punya cewek papa. Kita buka sekarang semua. Enggak, aku sih yang jelas nanti nunggu rumah aku jadi. Kalau rumah aku udah jadi, baru aku bisa ngajak calon istri aku ke sana, terus tinggal bareng. Aku sih udah ada. Gimana? Atala mungkin yang tahu. Nah, dia udah ada tapi udah punya pacar yang dia suka. Makanya kan kalau paling nggak kalau rumah udah jadi udah siap gitu kan. Ketemu orang tuanya juga udah, iya saya akan menikahkan anak kamu. Pokoknya habis selesai minimum S2, habis itu udah fix semua, udah punya mobil-mobil udah siap, rumah udah siap, baru mau nikah. Paling 28-an. Lain kisah pada Verrell, lain pula pada bintang muda lainnya yang begitu diidolakan oleh para remaja, Al Ghazali. Popularitasnya meroket dengan cepat seperti Verrell Bramasta. Al Ghazali pun bisa dibilang merupakan salah satu bintang muda yang saat ini benar-benar sukses di dunia hiburan. Namun bagaimana dengan urusan asmara? Terlihat beberapa hari sebelumnya di acara ulang tahun Elvira Devina Mira dan mempersembahkan kado spesial berupa menyanyikan lagu romantis. Al pun dalam sebuah foto terlihat memegang tangan Elvira. Lalu benarkah Al tengah dekat dengan gadis yang saat ini genap berusia 22 tahun itu?
Tasya. Itu siapa? Itu Gimana caranya bang? Masuk bang. sebenarnya sih ada kerjaan bareng sih. Belum, masih jomblo. Tapi udah ada yang ditarget belum? Waduh, target. Belum. Kalau insya Allah lancar, tapi kalau malah terimanya tergantung di atas saja. Dari kisah para bintang muda yang populer dan sukses, inilah kisah para bintang yang tak kalah sukses, tapi justru memutuskan untuk hijrah dalam penampilannya. Apa hidayah yang membuat dua vokalis ternama memilih hijrah dalam penampilannya saat buka puasa bersama para lansia kemarin? Dan seperti apa kisah Tiffany Kenanga yang berhijab sejak kecil, pernah bermimpi spiritual dan juga bisa mengaji, namun hanya berbekal mengenal huruf hijaiyah. Simak kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Dan inilah kisah di balik perubahan ekstrim dua vokalis band ternama Sunu Mata dan Ray Nineball. Ada apa dengan hijrah penampilan dua vokalis ini saat acara buka puasa bersama para lansia kemarin? Seperti apa pula kisah dari Tiffany Kenanga yang sudah berhijab sejak kecil, mendapat mimpi spiritual hingga langsung bisa mengaji hanya dengan berbekal tahu huruf hijaiyah.